Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbang Semarang di www.unisbang.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbang Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbang Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya Ika Nurul. Sebelumnya saya akan perkenalkan, nama saya Ika Nurul Anggraini, NIM 1705520234. Saya mahasiswi dari Universitas Tikubang Semarang, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan audit investigatif dengan teknik audit. Tujuan presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh Bapak Dosen Arif Himawan.
Untuk teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker jika keluar. Di sini saya akan menjelaskan istilah audit investigatif, yaitu menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit umum atau audit keuangan general atau audit independen. Itu bertujuan untuk memberikan pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut opinion audit. Jadi, meskipun tujuan opinion audit itu berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya itu sama, halnya yang berbeda hanyalah penerapannya yang lebih intens dalam audit investigatif. Jadi penerapan teknik yang lebih mendalam itu kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud atau kecurangan. Jadi banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya. Jadi tidak ragu untuk melaksanakan fraud audit atau kecurangan audit dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik audit itu mereka kuasai, memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Lalu yang selanjutnya ada pengertian audit general, yaitu audit umum merupakan suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan PABU atau pemeriksa tersebut itu harus memperhatikan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia yang telah disahkan oleh IAI. Jadi dalam audit atas laporan keuangan itu tujuannya memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan. Hasil audit ini ditunjukkan oleh bentuk opini. Jadi auditor dalam mengaudit atas laporan keuangan itu berpikiran mengenai teknik observasi perhitungan. Contohnya itu persediaan barang sekedar untuk melihat kecocokan fisik dan jumlah administrasi. Selama jumlah kedua informasi ini cocok, auditor tidak akan komplain. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian audit. Pengertian audit itu merupakan suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil yang kepada pemakai yang berkepentingan. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan audit investigatif. Audit investigatif itu merupakan audit yang dilakukan dalam upaya untuk mengungkapkan adanya indikasi kuat yang terjadinya kecurangan yang berakibat kepada kerugian yang diderita oleh pihak-pihak terkait, baik berupa suatu institusi maupun terhadap perorangan. Adapun proses yang dilalui memiliki target agar terselesaikan berbagai indikasi kepada suatu kejelasan dan ketetapan secara hukum atas tindak kecurangan. Jadi audit investigatif itu lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh oleh
teknik audit. Jadi audit investigatif itu diarahkan kepada pembuktian bahwa adanya atau tidak adanya fraud atau kecurangan dan perbuatan melawan hukum. Meskipun tujuan opini audit tersebut berbeda dari audit investigatif. Jadi teknik auditnya itu sama. Yang berbeda itu hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Jadi penerapan teknik yang lebih mendalam itu kadang-kadang melebar, lebih mendalam dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan fraud atau tidak, atau melakukan kecurangan atau tidak. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan audit investigatif, yaitu mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diperoleh oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara atau pembuktian yang berlaku. Jadi jika auditor dalam audit investigatif itu memanfaatkan teknik observasinya. Jadi contoh perhitungan persediaan barang untuk menentukan apakah persediaan barang itu tidak terlalu banyak. Jadi dibandingkan dengan jumlah pesanan ekonomis. Jadi yaitu melihat potensi fraud atau kecurangannya itu dalam penggadaan barang yang berlebihan. Lalu yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan. Apa yang akan diaudit investigatif. Jadi di sini sudah dijelaskan di bab sebelumnya, dijelaskan di bab akuntansi forensik, yaitu bagaimana akuntansi forensik itu mengidentifikasikan persoalan ini. Jadi sejak tahap audit fraud atau kecurangan yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Lalu yang kedua itu ada kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Jadi hal ini tuh harus banyak penguasaan yang baik, memungkinkan investigator itu menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang kita identifikasi. Jadi sama seperti memancing di atas atau seseorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Lalu yang ketiga ada cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Jadi biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya itu tidak seperti yang diharapkan. Jadi itu harus tepat tetapi cermat. Itulah sebabnya mengapa dua profesional care itu merupakan standar audit yang penting. Jadi dalam audit investigatif kecermatan ini terlihat antara lain dari cara kita mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan itu harus diajukan. Jadi mentindaklanjuti jawabannya atau mempertanyakan sesuatu atau yang diungkap oleh investigator gitu, dan seterusnya. Lalu yang keempat, yang terakhir itu ada cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Jadi temuan yang kita kelihatannya simple di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan lebih dalam atau pengalaman yang lebih luas, itu merupakan bukti yang kuat dalam proses
pengadilan. Jadi kecermatan dalam menafsirkan temuan itu harus jelas terlihat dalam bisa dilihat dari dalam komputer forensik gitu. Lalu yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan teknik audit. Teknik audit yaitu cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah yaitu bukti audit. Jadi ada 7 teknik yang dirinci dalam bentuk Kita Kerja Bahasa Indonesia dengan jenis bukti auditnya yang dapat digunakan untuk teknik fraud atau kecurangan investigatif. Yaitu yang pertama itu memeriksa fisik dan mengamati. Yang kedua meminta informasi dan konfirmasi. Yang ketiga memeriksa dokumen. Lalu yang keempat review analitikal. Yang kelima itu meminta informasi lisan atau tertulis dari audit. Lalu yang keenam itu menghitung kembali. Yang terakhir yang ketujuh itu mengamati. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan dari 7 rincian tersebut. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang memeriksa fisik dan mengamati. Jadi memeriksa fisik lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai atau baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing atau kertas berharga, persediaan, aset tetap, barang berwujud atau lainnya dan lain sebagainya. Untuk audit investigatif, penulis itu tidak membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan dalam kedua teknik ini. Jadi investigator itu menggunakan inderanya untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Jadi di sini saya akan memberikan contoh. Ada beberapa contoh tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Yang pertama itu dari kunjungan lokasi yang kena dampak lumpur panas di Porong atau di Sidoarjo itu di tahun 2006 kayaknya. Investigator itu menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah itu berapa meter atau berapa kilometer. Ini tuh salah satu bentuk pemahaman atau investigator itu mempunyai bayangan. Jadi pemahaman ini tuh penting bagi investigator karena untuk laporan secara rinci itu tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian itu sangat penting bagi investigator. Lalu saya akan memberikan contoh lagi. Yang kedua itu pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi, yaitu akan memberikan kepadanya pemahaman yang lebih mendalam, yaitu siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Jadi pernyataan yang senantiasa dihadapi maskapai asuransi, mereka itu harus dapat membuktikan jawabannya. Jadi investigator itu seringkali menghadapi situasi yang sama gitu. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang meminta informasi dan konfirmasi. Jadi meminta informasi baik lisan maupun tertulis pada audit itu merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Seperti dalam audit
mereka dalam audit investigatif itu pemerintah informasi harus dibarengi atau diperkuat dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain dengan cara lain. Jadi permintaan informasi itu sangat penting bagi investigator. Mereka juga merupakan prosedur yang normal bagi suatu audit investigatif. Jadi dalam audit investigatif itu kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga itu mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Jadi dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung itu melindungi pejabat itu perlu diperkuat. Misalnya dengan konfirmasi dari Dirjen Bea Cukai, itu mereka mempunyai barang import atau diimport. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan memeriksa dokumen. Dalam teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus, sedangkan dokumen itu dibagi menjadi dua, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Namun tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen lebih menjadi luas, termasuk informasi yang disimpan dan dipindahkan secara elektronis atau digital. Di sini saya akan menjelaskan dokumen internal. Tadi kan ada dua dokumen dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kan dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal itu dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak di luar organisasi. Jadi contohnya itu laporan jam kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Yang dokumen eksternal itu dokumen yang ditangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dan melakukan transaksi, tetapi dokumen ini tuh dapat mudah diakses oleh klien dengan secara langsung. Contohnya itu faktur dari pemasok, yaitu contohnya itu faktur dari pemasok, polis asuransi dan lain sebagainya. Jadi dokumen eksternal itu memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, sehingga lebih dapat diandalkan daripada dokumen informasi. Karena dokumen eksternal itu pernah baik di tangan klien maupun pihak lain sebagai lawan transaksi klien tersebut. Jadi ada beberapa teknik untuk mengumpulkan bukti dokumen. Yang pertama itu saya akan mengambil tiga teknik untuk pengambilan dokumen. Yang pertama itu verifikasi. Verifikasi itu pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran atau ketelitian perhitungan, keahlian pembukuan, pemilikan dan eksternal suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti klien. Jadi yang kedua saya akan menjelaskan pemeriksaan bukti pendukung atau vouching.
dalam melakukan vouching itu pengujian itu berlawanan dengan yang digunakan dalam tracing atau prosedur pemeriksaan bukti pendukung yang digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi. Jadi prosedur ini itu penting untuk memperoleh bukti sehubungan dengan penegasan terhadap keberadaan gitu. Lalu yang contoh ketiga itu ada penelusuran atau tracing. Tadi kan yang kedua kan juga ada tracing toh. Lalu yang ketiga tracing itu apa? Tracing itu penelusuran Lalu yang ketiga itu ada penelusuran atau tracing. Jadi teknik audit dengan menelusuri suatu bukti atau transaksi atau kejadian atau voucher itu menuju ke penyajian informasi dalam suatu dokumen atau teknik audit trasir merupakan cara peroleh bukti dengan arah pengujian yang terbalik dari teknik audit vouching gitu. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan review analytical. Dalam review analytical itu yang terpenting itu kuasai gambaran besarnya dulu atau think analytical first. Review analytical itu suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar ataupun pantasnya suatu data individual yang disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global. Jadi kesimpulan wajar atau tidaknya itu diperoleh dari perbandingan terhadap benchmark atau kesenjangan antara apa yang dihadapi dengan benchmark, ada kesalahan error atau fraud atau kecurangan dalam salah merumuskan patokan. Yaitu hasil dari membandingkan data anggaran dan realisasi itu dapat mengindikasikan adanya fraud atau kecurangan. Hal ini perlu dipahami bahwa mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif yang terkandung dalam sistem anggarannya. Jadi dalam entitas yang merupakan profit center atau review center, pejabat itu tentu menerima insentif sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelabuhan anggaran. Jadi investigator itu perlu mengantisipasi kecenderungan atau realisasi penjualan dibuat tinggi. Jadi penjualan kredit dan pengiriman barang itu secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal tersebut atau pengambilan barang sesudah akhir tahun. Untuk insentif itu tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus. Jadi mempertahankan seseorang itu bisa menjadi suatu insentif. Contohnya itu dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi. Jadi Dewan Komisaris itu berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan mengapa anggaran modal itu untuk mendatangkan peralatan teknologi yang tinggi. Jadi teknologi yang tinggi itu belum juga direalisasi. Jadi investigator itu perlu memahami kepentingan tersebut.
Yang selanjutnya ada analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal itu merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal itu menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Jadi analisis vertikal ini dapat diterapkan pada akun untung dan rugi dengan mempresentasikan tajuk standar sebagai persentase dari total omset tahunan. Jadi analisis horizontal itu menunjukkan perubahan kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi angka-angka untuk akun yang sama dari tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya dalam penyajian laporan keuangan itu disajikan berdampingan. Maka dari itu analisis ini disebut dengan analisis horizontal gitu. Lalu yang selanjutnya hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Di sini berapa akun baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan dapat mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contohnya itu angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata angka penjualan dengan bonus bagi penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan data non-keuangan. Data non-keuangan itu inti dari review analitikal itu mengenal pola hubungan atau rasionalise pattern atau pola hubungan. Ini tidak mesti hanya antara suatu data keuangan dengan data keuangan lain. Jadi dalam bisnis perkebunan itu ada hubungan jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi ataupun panen. Angka masukan ataupun keluaran itu dinyatakan dalam satu non keuangan seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Jadi review analitikal ini sering dilakukan dengan hitungan cepat untuk menunjukkan keganjilan. Jadi seseorang itu akan mencatat informasi yang diterimanya dari calon debitur dengan cepat. Dia itu menentukan bahwa pabrik itu berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi. Tidak akan dapat beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data itu untuk membuat kesimpulan tersebut. Jadi dia itu diperoleh selama makan siang dan dengan calon debiturnya. Lalu yang selanjutnya menghitung kembali. Menghitung kembali itu tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Jadi prosedur ini sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor yang berbeda di dalam di dalam kantor akuntan. Jadi dalam audit investigatif itu perhitungan yang dihadapi umumnya itu sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Jadi mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan oleh investigator yang berpengalaman. Contohnya itu biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban yang memberikan pelayanan umum atau public service obligation.
keterlambatan pembayaran PSO itu mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Terdapat perbedaan antara ruang lingkup atau identitas antara audit general dan audit investigatif. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor itu mengumpulkan bukti audit untuk memberikan reasonable asuransi atau keyakinan yang memadai. Audit investigatif itu lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan, karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik akan diuji dalam persidangan. Jadi pengujian ini akan menentukan apakah bukti dan barang bukti ini dapat menjadi bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ada kata-kata motivasi buat kita semua. Kesuksesan bukan akhir, kegagalan juga bukan hal yang fatal. Tetapi itu semua adalah keberanian untuk melanjutkan apa yang kita inginkan. Jadi, janganlah puas dengan pencapaianmu saat ini. Tekadkan dalam hati untuk raih mimpi yang lebih tinggi dengan cinta, doa, dan usaha. Semangat buat kita semua. Terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman semua jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.